Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa PPG UINSU batch 3 Daljab 2022 dari kelas PAIH akan mempersembahkan video pembelajaran RPP 1, materi pembelajaran tentang Mari Belajar Al-Quran Surah At-Tin ayat 1-8. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Bapak? Ayo anak Bapak, siapa yang sudah sarapan? Baik, alhamdulillah. Belajar harus tetap semangat. Anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar tentang Surah At-Tin ayat 1-8. Anak-anak Bapak, siapa yang tahu Surah At-Tin itu surah keberapa dalam Quran? 95. Iya, surah yang ke-90. Oke, berikan dulu kepada anak kita Karimah tepuk tangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Bapak? Ayo anak Bapak, siapa yang sudah sarapan? Baik, alhamdulillah. Belajar harus tetap semangat. Anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar tentang surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Anak-anak Bapak, siapa yang tahu surah At-Tin itu surah keberapa dalam Quran? 95. Iya, surah yang ke-90. Oke, berikan dulu kepada anak kita Karimah tepuk tangan. Baik. Anak Bapak, hari ini sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Bapak mau absen dulu. Oke? Baik, yang pertama Apipa Paiha. Anida Khairun Nisa. Jakira Aftani Dodi. Paris Naupal. Fauzan Ramadan Harahap. Haifa Nadira Hakim. Jasmine Khalila. Khairul Ihsan. Khalid Anas. Karima Apipa. Muhammad Fabian Al-Faruq. M. Labib Al-Hasani. M. Yunus Harahap. Sakit ya? Miftahul Syifa. Muhammad Farel Yusuf. Muhammad Rasa Habibi. Muhammad Rizki Al-Bukhari. Muhammad Pito Aupa. Baik anak-anak Bapak, setelah Bapak mengabsen anak-anak Bapak, hari ini kita akan masuk kepada pelajaran kita. Pelajaran kita hari ini adalah belajar Al-Quran surah At-Tin. Anak Bapak, apakah anak Bapak sudah hafal surah At-Tin? Wah, bagus. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik. Baik anak-anak Bapak. Ya, cukup. Ya, cukup ya. Semangatnya cukup. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa menyenangkan dan membuat kita lebih paham. Oke? Baik anak-anak Bapak, hari ini kita mulai dari belajar Al-Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan dulu apa tujuan belajar kita. Ayo, siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Tujuan belajar yang pertama, di situ aja anak Bapak. Oke, sini ya. Ayo, 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2. Memahami makna surah At-Tin dengan baik. 3. Membaca surah At-Tin dengan benar. Ya, 4. Menulis kalimat-kalimat dalam surah At-Tin. Baik, terima kasih dong untuk teman kita. Ya, hari ini kita akan belajar tentang surah At-Tin yang dimulai dari terbiasa membaca Al-Quran surah At-Tin. Baik anak Bapak, surah At-Tin ini ternyata surah At-Tin ini ternyata adalah surah yang ke-95 dalam surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Dan surah ini terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Dan diturunkan sesudah surah Al-Buruj. Dan surah At-Tin ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Oke, anak Bapak yuk, Makkiyah itu apa? Tepat sekali, surah yang diturunkan ketika Nabi masih di kota Mekah. Artinya Nabi belum hijrah. Tahu hijrah? Apa ini? Bukan jalan-jalan dong. Apa ini? Berpindah dari kota Mekah ke kota
Madinah. Itulah yang disebut dengan surah Makkiyah. Oke, paham? Baik anak-anak Bapak, bahwa kita harus mengenal dulu apa itu surah At-Tin. Ternyata anak Bapak paham semua ini masalah ini. Yang pertama, bahwa surah At-Tin itu adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Siapa yang tahu anak Bapak berapa surah dalam Al-Quran? Ayo, berapa? 114 surah. Berapa tadi? Ih, pintar anak Bapak semua. Dan kita lanjutkan. Ayo, kita lanjutkan hari ini. Ayo mengaji. Oke, dengarkan dulu. Sekarang Bapak dulu mencontohkan, nanti Bapak suruh kamu satu-satu. Siap anak Bapak? Siap. Baik, dengarkan. Bapak mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak Bapak, hari ini ayo kita mulai belajar mengaji. Ayo anak Bapak, kita mulai dari ta'awuz sama-sama. 1, 2, 3. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dadanahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajr ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Laisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Oke anak Bapak, ternyata anak Bapak bisa semua membaca Al-Quran.
Apalagi surah At-Tin. Ayat 1 sampai 8. Oh, udah hafal tidak artinya ini ya? Wah, tahu nggak arti dari surah At-Tin ini? Ayo, coba kita baca. 1, 2, 3. Enggak, arti surah At-Tin. Ayo sama-sama. Kan di buku ada ya. 1, 2, 3 ayat 1. Baik anak-anak Bapak, alhamdulillah ternyata hafal juga artinya. Baik anak Bapak, hari ini Bapak mau menjelaskan tentang surah At-Tin, kandungan surah At-Tin. Anak Bapak kenal nggak dengan buah tin? Buah zaitun? Ini dia Bapak tampilkan, ada buah tin, ada buah zaitun. Buah tin ini buah yang terkenal. Ternyata ya, buah tin ini disumpah oleh Allah, diambil jadi sumpah dari Allah karena buah ini sangat terkenal untuk dimakan. Sementara buah zaitun karena dia dapat ditempa dan diambil minyaknya. Itu kata Profesor Buya Hamka. Ya, ternyata buah tin ini sangat banyak manfaatnya. Dan buah zaitun ini juga sangat banyak manfaatnya untuk kita. Siapa yang pernah pakai atau tahu minyak zaitun? Semua ya. Udah pernah dipakai? Untuk apa ya? Untuk luka. Ada lagi? Goreng enggak? Enggak, rugi ya. Mahal ya kan? Mahal. Khasiatnya sangat banyak. Begitu juga buah tin dan buah zaitun itu sama-sama banyak manfaatnya yang bisa dipakai oleh kita ya. Bapak anak Bapak, selanjutnya Allah juga bersumpah demi Gunung Sinai. Oh, Bukit Sinai. Pernah lihat ini? Pernah di internet ya. Tapi belum pernah kita ke sana, betul? Anak Bapak, Gunung Sinai ini kenapa Allah bersumpah dengan Gunung Sinai? Karena bukit atau Gunung Sinai ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Ternyata Nabi Musa kalau minta kepada Allah itu naik ke Bukit Sinai. Di atas Bukit Sinai, ngapain Nabi Musa? Bercakap dengan Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima, bahwa Nabi Musa itu pernah bercakap-cakap dengan Allah dengan beberapa percakapan. Kemudian Allah itu bersumpah
Setelah Gunung Sinai, ayo. Iya, yuk. Siapa yang mau kemari? Waduh, kalau kita ke sana mau ngapain? Umroh atau naik? Wih, senangnya kalau bisa kita ke sana ya. Bisa umroh, bisa naik haji. Kita sangat mengharapkan itu semua. Betul anak bapak? Baik anak bapak. Mengapa Allah bersumpah demi kota Mekah yang aman? Iya, karena kota Mekah adalah kota yang dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Baik anak bapak, coba kita lanjutkan. Lalu apa yang Allah katakan setelah itu? Setelah itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ayo coba lihat. 1 minggu, 6 minggu kita masih seperti itu di dalam rahim. Iya kan? 20 minggu mulai 8 minggu masih macam capung kita di dalam, ya kan? Lagi berenang, ya kan? 12 minggu, udah mulai ada kepalanya nampak, ya kan? Iya, 20 minggu, udah mulai senyum-senyum di dalam. Iya kan? 32 minggu, udah mulai main tinju-tinjuan di dalam, ya. Dan seterusnya kita sudah berbentuk dengan kesempurnaan. Setelah itu kita akan dilahirkan pada waktu 9 bulan. 9 bulan. Kemudian Allah melahirkan kita melalui rahim ibu kita masing-masing. Lahir lainnya cantik, ganteng-ganteng. Iya enggak? Tapi ada juga ini enggak boleh dibilang cantik. Ini ganteng dong. Ini dibilang jangan bilang ganteng, tapi cantik. Betul nggak anak bapak? Iya. Ternyata setelah Allah ciptakan kita, mau ngapain kita? Ini hidup kita nih. Pertama anak bapak balita. Balita cuma bisa merangkak. Anak-anak bisa jalan. Dilanjut remaja, sudah mulai bergaya. Udah mulai 20 tahun, sudah mulai sibuk melamar ke sana kemari. 40 tahun, udah kerja, udah bergaya lagi. 65 tahun, sudah mulai memutih rambutnya. Itu masih alisnya sama sampingnya. Ternyata 70 tahun, kembali kita lemah lagi. Ya, Allah ciptakan kita dari bayi sampai tua. Mau ngapain coba? Iya, untuk apa? Beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi manusia yang Ayo, ngapain nih? Berdoa setelah sholat. Berarti kita yang pertama harus melakukan perintah Allah. Jangan cuma senang-senang aja dong, ya kan? Setelah kita sholat, berdoa, apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah, ini dia. Ngapain nih? Iya, beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu ternyata anak bapak adalah menanam kebaikan di dunia, di akhirat kita panen. Kamu sholat di dunia, maka di akhirat dapat kebahagiaan. Kamu bersedekah di dunia, maka di akhirat kamu akan mendapat kebahagiaan apa yang kamu tanam. Seperti pohon itu. Kamu pegang pohon, kamu rawat. Udah dirawat sampai nanti selesai dirawat. Nanti di akhirat panen. Pohon itu akan memberikan buah yang bisa kita nikmati di dalam surga. Gitu jugalah amal yang kita lakukan anak bapak. Setelah itu ngapain pak? Udah beramal soleh. Ternyata anak bapak ada juga orang yang merugi. Kenapa? Ini dia. Ngapain nih? Yang pertama mabuk. Yang pertama apa?
minum minuman keras. Yang kedua, judi, do. Yang ketiga, ngapain nih? Maling. Yang keempat, gosip. Ini nih, gosip. Itu gambarnya perempuan apa laki-laki? Perempuan apa laki-laki? Perempuan yang suka. Tapi jangan mau kalah. Lihat, yang minum siapa? Yang nyuri siapa? Yang judi siapa? Perempuan hanya jaga dong. Ya, jangan sampai ini kita lakukan dalam kehidupan. Kita rugi kita jadi manusia. Selanjutnya apa ini Pak? Ternyata anak Bapak, kehidupan kita akan berakhir karena ada hari kiamat. Hari kiamat di mana Allah hancurkan seluruh alam ini. Seperti gambar yang kamu lihat, terbakar. Kecuali Bapak di situ tidak terbakar. Ya, terbakar kita semua. Dibakar seperti itu. Takut apa tidak anak Bapak? Waduh, takut dong, ya kan? Ya, Bapak juga takut. Baik anak Bapak, selanjutnya pilihan cuma 2. Mau masuk yang apa ini? Mau masuk? Yuk, pilihannya cuma 2. Surga apa neraka? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang tak mau masuk neraka? Semua enggak mau masuk ya? Baik. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk neraka? Oke. Semua takut masuk neraka dan semua kepingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak Bapak, setelah itu ingat di akhirat nanti pengadilan Allah lah yang maha adil. Semua kita akan ditanya dan diadili. Ini apa yang dia lakukan mulai dari kecil sampai dia nanti dewasa hingga tua akan dicatat oleh malaikat. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, semua akan ketahuan. Ada namanya satu kitab yang akan dibuka nanti di pengadilan Allah. Kita nggak bisa lagi bohong. Satu kata pun akan tercatat. Satu kata dicatat. Jadi anak Bapak, yuk kembalilah kita kepada Allah. Dengan ingat, kita diciptakan Allah adalah untuk sebagai kesimpulan kita hari ini, yang pertama surah At-Tin terdiri atas 8 ayat. Yang kedua tergolong dalam surah Makkiyah. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik. Yang keempat, pahala kebaikan tidak ada putus-putusnya. Melakukanlah kebaikan. Yang kelima, Allah adalah hakim yang paling adil. Baik anak Bapak, hari ini inilah pelajaran yang dapat Bapak sampaikan kepada kita semua. Selanjutnya Bapak akan berikan kesempatan siapa yang mau bertanya. Oke? Baik. Baik anak Bapak, siapa yang mau bertanya? Iya, ternyata ada anak Bapak Putri. Silakan. Coba ulang, gak dengar kawannya ya? Kita ulang, coba. Iya, pertanyaan anak kita Putri adalah, mengapa kota Mekah disebut kota yang aman? Siapa yang mau jawab? Ini anak Bapak, silakan. Iya. Siapa namanya? An-Nida Khairun Nisa, anak Bapak. Silakan. Karena kota Mekah yang dilindungi Allah dan para malaikat. Tepuk tangan dulu untuk An-Nida. Masya Allah. Jawabannya tepat sekali. Karena kota Mekah itu dilindungi oleh Allah dan dijaga oleh para malaikat.
dekatnya Allah, maka disebutlah dia dengan kota yang aman. Maka Allah bersumpah demi kota Makkah. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi? Ada di belakang. Iya, silakan. Kenapa surah At-Tin disebut dengan surah Makkiyah? Siapa yang tahu? Anak bapak di sudut. Ayo, siapa? Apa jawab? Karena surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Betul atau tidak? Tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah. Anak bapak, ternyata surah At-Tin itu turunnya di kota Mekah sebelum Nabi melakukan hijrah atau pindah ke kota Madinah. Ayo anak bapak, siapa mau bertanya lagi? Ada lagi, silakan anak bapak. Siapa namanya ini ya? Jasmine ternyata. Ayo Jasmine. Pertanyaannya luar biasa. Maksudnya apa Pak? Kota apa? Allah itu disebut hakim yang paling adil. Siapa yang jawab nih ya? Ada sebelahnya. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu. Karena Allah katanya, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 8. Coba apa surah At-Tin ayat 8? 1, 2, 3. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baik anak-anak bapak. Ternyata pertanyaan demi pertanyaan yang sudah diberikan, semua kamu juga bisa menjawab. Artinya anak bapak sudah paham tentang surah At-Tin. Baik anak bapak, hari ini nanti bapak akan bagi kamu dalam 4 kelompok. Tapi hari ini bapak mau minta kamu mengerjakan tugas dulu. Ya, bapak bagikan dulu tugasnya. Ya, baik. Silakan dikerjakan anak bapak. Ini kenapa nggak ditulis anak bapak? Ya, silakan dikerjakan, baca dulu soalnya ya. Oke, baik anak bapak yang sudah siap dari sini, silakan kumpul. Iya. Baik. Oke. Lanjut sebelah sana Yunus. Ya. Kembali ke tempat duduknya yang sudah mengumpul ya nak. Oke anak bapak, selanjutnya kita akan melaksanakan tugas kelompok. Bapak bagi sudah kepada 4 kelompok. Kelompok 1 ya. Nih. Silakan. Kelompok ini, kelompok silakan. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Selama berkelompok, kerjakan secara berkelompok anak bapak. Oke, coba ditulis. Yang lain cari di buku anak bapak ini. Kenapa nggak dicari? Cari ya. Bantu kawannya karena kelompok akan dinilai ya. Silakan dibuka bukunya.
kenapa? Nah, sampaikan kawannya apa jawabannya, ya kan ya? Oke, baik anak bapak, tugas kelompok kita sudah selesai? Sudah ya? Baik, bapak panggil perwakilan kelompok masing-masing. Silakan maju. Iya, bagus. Ayo nak, ayo. Ya. Kelompok 1, 2, mana 2? Mana 2 nak? Oke, 3, 4. Oke, silakan. Yang pertama kelompok 1. Bacakan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 1 akan baca tulisan mungkin artinya pada setiap dunia ini tidak ada yang menciptakan kehidupan dan mematikan lain dan Allah dan semua hal yang bisa lari dari kematiannya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok 2, ayu berarti yang maha hidup, mana tidak mempunyai kematian ataupun pernah karena sifat hidup baginya merupakan sifat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi saya. Kita tidak membutuhkan bantuan siapapun. Baik, lanjut kelompok 4. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Baik, terima kasih. Telah dibacakan oleh temannya perwakilan kedua kelompok hasil diskusinya. Semuanya sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bagus. Ya. Bapak persilakan kembali ke tempat masing-masing. Baik anak-anak Bapak, alhamdulillah anak Bapak sudah selesai latihannya. Sudah Bapak periksa untuk Putri Salsabila, nilainya 100. Iya. Kemudian Radit, nilainya 80. Kemudian Naila Fahira Siregar, nilainya 95. Baik. Kemudian anak Bapak yang bernama Nadini 90. Iya. Tetap semangat belajar ya nak. Kemudian Haifa Nadira, nilainya 70. Nanti lebih semangat lagi anak ya. Iya. Kemudian Miftahus Sipa, nilainya 75. Oke, tidak apa-apa, tapi tetap semangat belajar ya nak. Lanjut M. Rizky Al-Bukhari. Mana? Iya, 80. Yang terakhir Karimah. Karimah 100. Alhamdulillah. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita telah belajar surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Kemudian anak Bapak sudah mengikuti latihan. Sebagai pesan Bapak untuk anak-anak Bapak, belajarlah yang lebih giat di rumah. Oke? Siap anak Bapak? Belajar yang lebih giat di rumah. Ingat pesan dari surah At-Tin tadi, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Ingat, baca Quran. Jangan kamu menjadi seperti yang tadi, merugi. Kenapa? Nyuri, mabuk, apalagi? Judi, gosip. Baik anak-anak Bapak, mudah-mudahan anak-anak Bapak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Baik anak Bapak, yuk kita tutup pelajaran kita hari ini. Yuk bersiap-siap. Ya, silakan masukkan tasnya ke dalam, masukkan bukunya ke dalam tas. Ya, duduk yang rapi. Kita akan lanjut ya baca doa sebelum pulang. Anak Bapak yang paling rapi dong, yang paling duluan pulang nanti. Oke, siap? Udah?
Ya, baik, luruskan mejanya. Lihat. Oke, anak bapak duduk yang rapi. Mari kita baca doa. Mana ketua kelasnya? Iya, silakan siapkan anak bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak, mari sama kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dipersilakan mulai dari ujung. Ayo silakan. Oke. Iya. Ayo sambung. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.